orang sudah berpolitik secara digitalisasi. Kita di Indonesia masih berpolitik secara tradisional dengan ular dalam karung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dan tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita seluruhnya diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, dunia politik Indonesia baru saja diwarnai oleh perpolitikan ular kobra. Kenapa dikatakan diwarnai perpolitikan ular kobra? Karena baru saja hari Rabu tanggal 25 Januari baru lalu, rumah mantan Gubernur Banten Pak Wahidin Halim di Tangerang dilempari sekarung ular oleh orang tak dikenal. Beberapa saat menjelang kedatangan rombongan bakal calon presiden Republik Indonesia Anies Baswedan ke rumah Bapak Wahidin Halim. Melalui CCTV terlihat pembawa sekarung ular kobra itu ada dua orang laki-laki dengan sepeda motor yang membuat kita berdecak kagum. Pak Wahidin Halim tidak tertarik untuk membuat laporan kepada pihak Polri. Dia malah menyambut kedatangan ular itu dengan mengatakan sebagai penambah semangat untuk lebih fokus lagi berjuang demi kepentingan rakyat banyak dan demi perubahan ke depan untuk Republik Indonesia. Wahidin Halim melihat inilah semacam politik jahat dari orang-orang yang masih saja berpikiran kerdil dalam berpolitik. Orang sudah berpolitik secara digitalisasi. Kita di Indonesia masih berpolitik secara tradisional dengan ular dalam karung. Dan wajar saja kalau kita dengar beberapa waktu baru-baru ini seorang paranormal atau dukun menawarkan jasanya kepada salah seorang tokoh yang disebut-sebut akan maju menjadi capres 2024 ini. Ditawarkannya jasa perdukunannya untuk membantu memenangkan sang tokoh tersebut. Jadi yang memprihatinkan kita di tengah-tengah zaman atau era informasi yang demikian pesat sekarang ini, di tengah-tengah era digitalisasi, di tengah-tengah era modernisasi teknologi informasi saat ini, kok kita di Indonesia masih memakai politik tradisional dengan menampilkan ular dalam karung. Dan juga mungkin
persoalan dukun-mendukun. Ini mungkin perlu Indonesia meningkatkan pendidikan politik bagi bangsanya. Kita tampaknya kalau dilihat dari sisi ini tertinggal jauh dari negara-negara maju, khususnya di dunia politik. Masih kita tertinggal jauh. Orang sekarang sudah berpolitik dengan cara bagaimana beropini, bagaimana merebut informasi dengan teknologi yang canggih, dengan sistem informasi yang begitu modern, tetapi kita masih mengandalkan cara-cara yang sangat tradisional, yang boleh dikatakan cara-cara yang masih digunakan di era purbakala dulu mungkin. Di era masih zaman batu. Kalau begini cara kita berpolitik di negeri ini, harus kita akui bahwa pendidikan politik memang perlu bagi kita di negara ini. Dan kita bisa dikatakan tertinggal jauh pembangunan kita dari sisi politik. Tertinggal jauh. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa membuktikan bahwa politik kita masih jauh tertinggal di belakang untuk saat ini. Apabila kita bandingkan dengan politik yang dilakukan di negara-negara maju. Contoh, kita di Indonesia ini sampai saat ini masih mempergunakan politik dengan sebutan cebong dan kampret. Ditambah lagi dengan kadrun. Cebong, kampret atau kadrun itu, kalau menurut Pak Andra Gonggong, itu ciri dari politik peradaban yang rendah. Dan itu selalu kita dengung-dengungkan. Bahkan yang menyebut itu malah politisi-politisi yang termasuk senior. Walaupun mungkin senior dari segi usia, dari segi lama berpolitik, bukan dari segi kualitas berpolitik. Tahukah kita bahwa penyebutan kepada manusia dengan sebutan kadrun, kadal gurun, cebong, bahwa penyebutan itu berarti kita menghina Tuhan. Kenapa dikatakan menghina Tuhan? Tuhan telah menciptakan manusia ini adalah manusia yang berbeda dengan binatang. Tetapi kok kita menyebutnya dengan sebutan binatang? Ada yang kita sebut kadrun, cebong, ada yang kita sebut kampret. Dan yang menyebutnya itu bukan orang anak-anak kecil yang belum berakal. Tetapi kadang-kadang malah tokoh-tokoh politik. Politisi-politisi yang terbilang sudah senior. Ini membuktikan bahwa memang perpolitikan kita di negeri ini memang tertinggal jauh. Pendidikan politik kita memang sangat-sangat rendah. Sehingga mengakibatkan peradaban politik kita, peradaban politik yang sangat rendah. Sehingga kita jadinya teringat dengan satu ungkapan dari Aristoteles yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah binatang politik. Setujukah kita dikatakan binatang politik? Mari kita jawab sendiri dengan cara mengingat apakah kita selama ini pernah menyebut manusia dengan sebutan binatang cebong, binatang kadrun, dan kampret. Politik gagasan, politik ide, politik visi dan misi yang selama ini digaung-gaungkan oleh tokoh-tokoh, oleh para elit kita, tampaknya tak lebih dari sebuah angan-angan. Jika kita lihat fenomena perpolitikan ular kobra ini, apalagi kalau sampai kepada fenomena perpolitikan perdukunan,
Bagaimana kita akan mengatakan berpolitik dengan gagasan, berpolitik dengan ide, berpolitik dengan program, dengan visi dan misi. Kalau yang dikedepankan berpolitik dengan cara tradisional, dengan cara yang dipergunakan oleh nenek moyang kita di zaman batu dulu. Entah karena kita terlalu fokus kepada pembangunan fisik berupa infrastruktur atau bagaimana. Sehingga pembangunan dari sisi politik kita tertinggal jauh. Dan kalau kita lihat bukan saja pembangunan politik, pembangunan dari sisi demokrasi pun demikian. Sehingga demokrasi kita sekarang menurun 30 poin. Kita perlu mengejar lagi ketertinggalan kita ini. Kalau kita tidak ingin nanti dinilai atau dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain untuk pilpres, untuk perpolitikan nasional, kita masih mempergunakan benda-benda seperti ular. Kalau seorang tokoh yang akan maju menjadi calon presiden atau wakil presiden didukung oleh massa yang masih berpikiran picik, yang masih berpikiran kerdil, yang masih berpikir dengan cara berpikir orang di era zaman batu dulu. Apalagi kalau ide ini juga direstui oleh tokoh yang akan menjadi capres tersebut atau cawapres tersebut. Apalagi kalau dari dia pula datang ide ini. Kalau itu nanti yang memimpin bangsa besar ini, betapa akan kacau balaunya negara kita. Kalau sekarang ini kita katakan sudah terlambat untuk kepemimpinan negara kita periode 2024-2029. Perlu ketertinggalan kita ini kita pacu agar bisa kita duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Minimal di Asia dan lebih minimal lagi di Asia Tenggara. Coba kita lihat mana negara di Asia Tenggara ini yang di dalam berpolitik mereka masih menggunakan cara-cara tradisional dengan ular, dengan dukun. Mana? Kita hanya lihat Malaysia yang baru saja melakukan suksesi kepimpinan nasional. Tidak ada kita dengar di sana ribut-ribut masalah ular, masalah dukun. Harusnya kita malu dengan negara-negara tetangga kita. Karena kita masih berpolitik secara sangat terkebelakang. Padahal selama ini kita selalu menggaung-gaungkan politik gagasan, politik ide, politik program, politik visi dan misi. Sekali lagi sahabat BN, kita perlu memacu ketertinggalan kita dari sektor pembangunan politik, dari sektor pembangunan demokrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.